Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasulah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man ihtada wa la haula wa la quwata illa billahilladzi qad allama. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa fi ayatin ukhra ud'uni astajib lakum al-ayah amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat subuh khususnya di Masjid Nurus Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan berkah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semuanya yang mudah-mudahan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu rupa, begitu banyak, begitu besar memberikan nikmat, rahmat, kekuatan, kesehatannya kepada kita semuanya. Dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan kekuatan dari Allah, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita semuanya berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh amal-amal kebaikan kita, amal soleh kita, ibadah kita menjadi amal yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan kita, baik kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, kalau dalam penanggalan Masehi hari ini merupakan hari terakhir ya, tahun 2023. Meskipun sebenarnya kalau kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, kita tidak berpikir hari, tidak berpikir bulan, tidak berpikir tahun. Yang kita pikirkan adalah bahwa hidup kita selama di dunia ini adalah hidup yang bermanfaat. Namun demikian, karena kita hidup di satu era, di satu tahun, yang tahun ini adalah hari terakhir, maka kalau dalam bahasa Al-Quran kita diperintahkan untuk melakukan introspeksi. Kalau anak sekolah, evaluasi atau ujian. Kita melakukan evaluasi, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak, seberapa besar kebaikan-kebaikan kita, dan seberapa tinggi peningkatan kita dari waktu ke waktu. Makanya Al-Quran mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, hendaklah memandang, mencermati, mengidentifikasi setiap manusia itu maqaddamat, apa-apa yang telah dilaksanakan pada waktu-waktu yang lampau. Jadi ayat ini merupakan ayat yang kita jadikan sebagai dasar
bahwa kita dalam hidup ini perlu menengok jejak-jejak kita, sejarah kita, perilaku kita yang sudah terjadi di masa yang lalu. Tujuannya apa? Lihat agar besok itu lebih bagus, besok itu lebih meningkat, besok itu lebih baik. Karena itu hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, meskipun sejenak marilah kita berusaha untuk introspeksi, atau dalam bahasa agama namanya muhasabah. Muhasabah itu artinya apa? Meniti-niti. Hasibu anfusakum, teliti-telitilah oleh kamu sekalian diri kamu sekalian. Artinya kita harus rajin-rajin mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lampau. Kalau banyak yang salah kita perbaiki, kalau banyak yang kurang kita sempurnakan, kalau banyak yang khilaf kita ganti dengan yang lebih baik. Karena itu hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, evaluasi merupakan satu keniscayaan bagi setiap manusia yang ingin selalu dalam hidupnya itu lebih baik. Apalagi kita sebagai umat beragama ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, kemarin saya sudah menyampaikan tema untuk tema jihad ini adalah apa Pak kemarin? Kalau nggak salah doa nih, ya, doanya sahabat Abu Bakar, tapi intinya doa. Ya, karena apa? Karena doa ini merupakan satu hal yang mesti dilakukan oleh seorang hamba. Dalam Quran Allah secara sangat jelas memerintahkan ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, maka kalau kalian berdoa pasti aku akan mengabulkannya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang doa, mungkin Bapak Ibu perlu tahu sebenarnya doa itu apa. Kalau jenengan ditanya doa itu apa Pak? Selama ini kita kalau ngomong doa kan minta ya. Kalau dalam definisi doa itu artinya begini, ad-doa tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Doa itu adalah tolabul fi'li, meminta untuk melakukan sesuatu. Minal adna, dari orang yang lebih rendah, ilal a'la, kepada yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau kita melihat definisi doa itu tidak jauh beda dengan perintah. Jadi perintah dan doa itu sebenarnya sama. Hanya kalau perintah dari orang yang di atas kepada yang di bawah, tapi kalau doa itu dari orang yang di bawah kepada yang di atas. Kira-kira kalau kita berdoa kita meminta Allah melakukan sesuatu apa enggak? Kan iya. Ya Allah berilah aku panjang umur. Berarti kita mohon pada Allah agar Allah melakukan sesuatu manjakan umur kita. Ya Allah berilah aku rezeki yang halal. Kita minta kepada Allah untuk melakukan apa? Memberi rezeki yang halal. Jadi doa itu artinya tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Minta untuk melakukan sesuatu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jadi prinsipnya sama dengan perintah. Lah, karena kita ini sifatnya minta kepada Allah dan memerintahkan Allah untuk melakukan sesuatu, maka ya kita harus menjadi hamba yang baik. Artinya apa? Agar perintah-perintah kita kepada Allah berkenan. Nah, maka
ada syarat-syarat kita berdoa. Salah satu hal penting yang harus disiapkan oleh setiap orang yang berdoa, kalau kita meminjam salah satu pendapat dari seorang ulama, orang-orang yang akan berdoa kepada Allah hendaknya orang-orang itu tidak punya dosa. Kira-kira mungkin nggak kita tidak punya dosa? Ya makanya kalau kita berdoa biasa diawali dengan istighfar. Istighfar dulu. Istighfar 3 kali baru kita berdoa. Karena apa? Harapannya dengan istighfar doa-doa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa adalah satu hal yang mesti dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah kita seorang diri. Tetapi kita pasti perlu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam waktu sehari semalam kita minta kepada Allah kurang lebih 34 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah di sini konsep orang berdoa harus iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in. Kita menjalankan perintah-perintahnya, kita mengikuti perintah Allah, baru nanti kita perintah kepada Allah. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, bagaimana sebenarnya orang berdoa itu kalau kita kembali kepada Quran? Tadi dikatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti doa-doa kamu sekalian akan aku kabulkan. Kalau menurut ayat ini berarti setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya enggak bapak-bapak sekalian kalau doa kita dikabulkan? Harus percaya. Hadis Nabi mengatakan ud'ullah wa antum muqinun. Ud'ullah, berdoalah kamu sekalian pada Allah, wa antum muqinun, dalam keadaan kamu harus yakin. Ini. Jadi etika kita berdoa kita harus yakin. Jangan saya tak berdoalah siapa tahu, itu nggak boleh. Karena kata siapa tahu itu kan soalnya kita nggak percaya. Padahal dalam hadis dikatakan ud'ullah wa antum muqinun. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu itu sangat yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bertanya, Pak, saya sudah sering berdoa, tapi kenyataannya dalam hidup saya kok ajik saja, tidak ada perubahan. Saya minta supaya hidup saya lebih bagus, saya minta supaya rezeki saya lebih lancar, tapi kok nggak ada perubahan sama sekali. Gimana Pak? Kira-kira gimana Pak kalau ada pertanyaan seperti itu? Salah seorang ulama, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah itu ketika Allah mengabulkan doa-doanya ada 3 cara. Jadi doa-doa itu dikabulkan oleh Allah kira-kira dengan melalui 3 cara. 1, seperti doanya Nabi Muhammad. Dulu ketika Nabi berdoa yal ghais, ketika terjadi musim kemarau yang panjang, kemudian Nabi didatangi oleh para sahabat minta supaya diturunkan hujan. Nabi berdoa yal ghais, ya Allah turunkan hujan. Seketika itu juga hujan diturunkan. Jadi pertama, ketika Allah mengabulkan doa dengan cara dikabulkan secara langsung. Kemudian yang kedua, cara Allah mengabulkan doa adalah dengan melihat waktu-waktu, momentum-momentum yang lebih tepat. Jadi kita tidak berpikir bahwa setiap kita berdoa langsung dikabulkan. Butuh waktu. Butuh waktu yang tepat. Seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim,
Seperti para nabi ketika berdoa pada Allah, Allah mengabulkannya di waktu-waktu yang para nabi tidak tahu. Dalam sekian tahun atau sekian bulan, bahkan sekian puluh tahun baru dikabulkan. Karena apa? Allah yang lebih tahu terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berdoa. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah dengan mengganti, bukan sesuai yang diminta, tetapi Allah lebih tahu kebutuhan manusia yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin si A mintanya A, Allah memberinya C. Mungkin si A memintanya B, Allah memberinya D. Karena apa? Allah lah yang lebih tahu kebutuhan orang-orang yang meminta. Tetapi prinsipnya bahwa setiap berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa orang berdoa itu seperti orang menabung. Tahu menabung, Pak? Gimana orang menabung itu? Ya. Kalau orang menabung itu langsung dinikmati atau dinikmati di waktu yang akan datang? Dinikmati di waktu yang akan datang. Jadi prinsip orang berdoa itu pertama, begitu berdoa tidak langsung bisa dinikmati, sama dengan orang menabung. Menikmatinya nanti nunggu waktu yang akan datang. Yang kedua, orang menabung tidak akan pernah hilang. Sama juga orang berdoa ya pasti akan dikabulkan. Entah kapan itu terserah Allah. Tapi yang jelas Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan yang ketiga, orang yang berdoa itu hatinya tentram, hatinya ayem. Karena apa? Sudah menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang menghadapi kesulitan hidup, biasanya ketika semuanya sudah mentok, yang terakhir apa? Berdoa. Usaha secara lahiriah, usaha kesana kemari, usaha dengan cara pun sudah mentok. Maka yang terakhir adalah tinggal serahkan kepada Allah Subhanahu. Itu namanya berdoa. Jadi berdoa itu akan membuat hati manusia menjadi tentram. Karena itu dalam hidup kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Tujuannya apa? Agar hidup kita selalu mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, ada satu ayat yang dulu sering dibaca oleh sahabat Abu Bakar. Yang ayat itu menggambarkan doa seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah disebut dalam surat Al-Ahqaf ayat sekitar ayat 14 atau kalau enggak 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tardah waslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-ayah. Ini ayatnya pendek tapi isinya sangat padat. Jadi doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala rabbi auzi'ni, rabbi ya Tuhanku, auzi'ni, berikanlah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama, ya Allah, berikanlah aku menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Alayya. Nah, ini kalau kita bicara tentang bersyukur, berarti kita bicara tentang nikmat. Mungkin ada pertanyaan gini, yang dinamakan nikmat itu apa, Bapak sekalian? Kita setiap hari merasakan nikmat, betul enggak? Kita setiap hari merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Kita ini harus
harus apa? Harus jujur, harus pandai, harus rajin berbicara tentang nikmat. Karena kalau orang tidak banyak bicara tentang nikmat, sementara orang pengen bahagia, maka dia tuh bohong. Karena tanda-tanda orang yang pengen hidup bahagia harus selalu berbicara tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ditanya, nyun sewu jenengan pengen hidup bahagia atau tidak? 100% jawabannya pengen. Betul kan Pak? Pengen bahagia. Lah cara bahagia itu seperti apa? Cara berbahagia itu kita harus pertama rajin-rajin mengingat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen bahagia tapi kita nggak paham nikmat. Dulu pernah ada satu kisah zaman Nabi Sulaiman. Itu ada seorang kakek. Seorang kakek itu momong cucunya. Ketika momong cucunya itu dibawa ke pinggir kolam. Di dalam kolam banyak sekali ikan-ikan. Airnya jernih, ikannya banyak, ada yang besar, ada yang kecil. Ketika melihat ikan-ikan di kolam, sang kakek menasihati cucunya, "Nak, tahukah kamu bahwa air adalah sumber kehidupan?" Air adalah sumber kehidupan. Memang dalam Quran dikatakan wajalna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan segala sesuatu yang hidup ini dari air dan dengan air. Nyun sewu Bapak sekalian, kita dicipta dari air atau bukan? Dari air ya. Air apa? Air mani. Jadi manusia itu tercipta dari setetes air. Wajalna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi segala sesuatu yang hidup ini ternyata diciptakan dari air dan hidup bersama dengan air. Kemudian sang kakek menasihati cucunya yang kedua, "Nak, dengan air manusia akan menjadi bahagia. Dengan air manusia akan menjadi bahagia." Ternyata nasihat sang kakek ini didengar oleh para ikan-ikan. Akhirnya ikan itu masih antara percaya dan tidak. Kemudian saling bertanya. Akhirnya di antara ikan yang ada itu ada ikan yang besar yang memberikan ketegasan. "Wahai para ikan-ikan, ketahuilah bahwa apa yang dikatakan oleh sang kakek tadi, bahwa air adalah sumber kebahagiaan dan air sumber kehidupan, itu adalah benar adanya." Akhirnya setelah mendengarkan ketegasan seperti itu, ikan-ikan pada pergi, lari-lari. Setelah lari-lari kemudian ditanya, "Wahai ikan-ikan, kenapa kamu pada pergi? Mau kemana kamu pergi?" Ikan pada jawab, "Kami akan pergi untuk mencari air, karena air adalah sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan." Kemudian kakek mengingatkan, "Wahai ikan-ikan, tidak sadarkah kamu? Tidak tahukah kamu? Tidak merasakankah kamu bahwa kamu sekarang ini sedang berada dalam air yang sangat jernih, yang sangat sejuk?" Bapak sekalian yang saya hormati, apa pelajaran yang kita petik dari kisah ini? Ya, kita ini hari ini, saat ini, detik ini sedang merasakan berbahagia. Betul enggak? Kita sedang enak, sedang nikmat, sedang sehat, sedang dalam kondisi fit-fit. Itu artinya kita sedang bahagia. Dan itu nikmat. Jadi dikatakan bahwa setiap orang yang akan berbahagia, maka orang itu selalu berpikir tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat surat Ibrahim, Allah dengan sangat sistematis mengingatkan pada kita. Ada 3 hal yang diingatkan tetapi tergabung dalam satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana
lazulumun kafar. Ini satu ayat, tetapi ada 3 hal yang ingin Allah sampaikan kepada kita sebagai pengingat. Pertama, Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah telah memberi kamu sekalian ma sa'altumu, apa-apa yang kamu minta. Berarti doa-doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah. Karena Allah telah memberikan apapun yang diminta oleh manusia. Tidak ada yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya minjam satu istilah dari, saya lupa namanya. Jadi begini, kalau manusia dalam hidup ini butuh modal itu 100.000, Allah itu sudah menyiapkan 1 juta. Berarti sudah disiapkan oleh Allah 10 kali lipat dari kebutuhan manusia. Jadi apa yang Allah berikan kepada manusia itu sudah 10 kali lipat dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia dalam hidup. Makanya kemudian Allah mengatakan, wa in ta'udu nikmatallah tahsuha. Karena itu jika kamu ingin menghitung-hitung pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu sekalian tidak akan mungkin bisa mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Terlalu banyak. Tetapi anehnya di ayat selanjutnya, innal insana lazulumun kafar. Tetapi kebanyakan manusia itu zalim. Zalim itu apa? Tidak mau mengakui, tidak mau menyadari. Kafar dan ingkar, mengingkarinya. Nah, ini persoalannya, kita ini sering zalim, kita ini sering kufur terhadap berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan agar kita ini selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita ingin hidup bahagia. Makanya dulu ada pada zaman Nabi Musa, itu ada 2 orang sebenarnya. Yang satu orang yang hidupnya selalu dalam keadaan miskin, dan yang satu itu orang yang hidupnya selalu dalam keadaan kaya raya. Dua-duanya dalam waktu yang berbeda datang kepada Nabi Musa. Ini orang yang miskin pertama datang kepada Nabi Musa. Dia datang menyampaikan unek-uneknya kepada Nabi Musa. Dia bilang begini, wahai Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah. Pasti doa-doanya engkau, permintaannya engkau pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya minta tolong. Saya ini sejak kecil sampai hari ini hidup dalam keadaan miskin. Saya sudah capek hidup miskin. Saya pengen hidup berkecukupan. Karena itu saya kesini minta tolong ya Musa. Doakan saya kepada Allah, kepada Tuhanmu, agar aku dijadikan sebagai orang yang kaya. Apa jawab Nabi Musa? Wahai saudaraku, kalau kamu pengen jadi orang kaya, bersyukurlah. Ini orang ini kaget. Wong minta pengen dijadikan orang kaya, malah diperintah untuk bersyukur. Ya Musa, saya datang ke sini betul ingin minta bantuan panjenengan untuk dimohonkan kepada Allah agar saya ini tidak menjadi orang miskin terus. Nabi Musa adalah orang temperamental. Agak naik jawabannya. Ya saudaraku, kalau kamu betul-betul ingin jadi orang yang kaya, maka bersyukurlah. Orang ini ngomong lagi, minta tolong betul-betul kepada Nabi Musa untuk dimintakan pada Allah agar jadikan orang kaya. Yang ketiga juga Nabi Musa tidak kalah keras. Wahai saudaraku, ketahuilah, kalau kamu ingin jadi orang kaya, maka bersyukurlah. Akhirnya orang ini tidak menemukan titik temu, akhirnya pulang dalam keadaan tidak puas. Ternyata doa yang dimintakan oleh Nabi Musa, kalau ingin menjadi orang kaya, ternyata yang sudah dilakukan adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berapa saat kemudian datang orang yang kaya raya, datang kepada Nabi Musa.
Ya Musa, saya datang ke sini ingin minta bantuan panjenengan. Panjenengan adalah utusannya Allah. Doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta tolong ya Musa. Saya itu sejak kecil sampai hari ini hidup dalam keadaan kaya raya, bergelimang dalam harta, bergelimang dalam kemewahan. Apa-apa ada. Sudah bosan. Nyun sewu kira-kira jadi orang kaya bosan enggak Pak? Bisa jadi. Pokoknya orang kalau dalam keadaan satu tidak robah-robah biasanya bosan. Orang kaya pun kalau kaya terus-menerus selalu kaya, apa-apa ada, itu bosan. Pengen jadi orang miskin. Lah dia datang kepada Nabi Musa supaya didoakan kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang miskin. Nah, ketika itu dia datang pada Nabi Musa, mohon ya Musa, saya sudah bosan jadi orang kaya. Saya ingin jadi orang miskin. Tolong doakan kepada Allah. Karena panjenengan seorang nabi pasti doanya dikabulkan. Saya sudah bosan untuk menjadi orang kaya, pengen jadi orang miskin. Apa jawab Nabi Musa? Wahai saudaraku, kalau kamu pengen jadi orang miskin, maka janganlah kamu bersyukur. Nah orang ini kaget. Ya Musa, apa-apaan ini? Kenapa engkau seorang nabi kok menyuruh manusia untuk tidak bersyukur? Kalau kamu nyuruh saya untuk tidak bersyukur itu tidak mungkin ya Nabi. Ini kata orang tadi, kalau disuruh untuk tidak bersyukur maka itu hal yang tidak mungkin. Karena orang ini merasakan, wahai Musa, Allah telah memberikan banyak kenikmatan pada saya. Saya punya tangan, dengan 2 tangan saya bisa bekerja. Wahai Musa, saya diberi 2 kaki, dengan 2 kaki saya bisa bekerja. Ya Musa, saya diberi 2 mata, dengan 2 mata saya bisa melihat banyak hal. Ya Musa, Allah telah memberiku 2 telinga, dengan 2 telinga aku bisa mendengar apapun. Bahkan ya Musa, Allah telah memberiku akal, dengan akal aku bisa berpikir. Meskipun saya dulu miskin, sejak kecil, seandainya aku miskin, aku tak menerima. Kenapa? Aku punya akal. Dengan akal bisa aku gunakan untuk berusaha. Karena itu tidak mungkin kalau aku disuruh untuk tidak bersyukur. Nah ini orang yang akalnya waras ya Pak. Dia berpikir bahwa dalam hidup ini ketika manusia tidak punya apa-apa pun, tetap manusia itu telah diberi modal yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu ayat Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah melahirkan kamu ke dunia. Allah telah menghadirkan kamu ke dunia. Minal adam ilal maujud. Dari tadinya tidak ada menjadi ada. Meskipun ada, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a, kemudian Allah memberikan pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan akal pikiran. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena itu nun sewu pada hadirin jamaah sekalian dan kita semuanya, nampaknya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, maka tidak ada jalan lain, kita harus selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya bersyukur. Nah sekarang ada pertanyaan, sebenarnya nikmat itu apa Pak? Ahli tafsir mengatakan bahwa an-nikmatu ma yastadhiqu binas min khulwatin. Yang namanya nikmat adalah apa-apa yang dirasakan oleh manusia itu terasa enak. Jadi min khulwatin, enak. Terlepas dari nikmat itu nikmat yang positif atau negatif, tetapi nikmat itu adalah sesuatu yang menggambarkan rasa enak yang dirasakan oleh
manusia. Kita makan enak, nikmat. Kita badannya sehat, nikmat. Kita tidur nyenyak, nikmat. Kita bangun dalam keadaan fresh, nikmat. Betul apa tidak? Betul. Kita harus menghitung yang seperti itu, Pak. Kita menghitung seperti itu. Karena kalau kita tidak biasa menghitung seperti itu, kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur. Dan kita tidak akan menjadi orang yang bahagia. Kita punya sepeda ontel, nikmat, kita rasakan. Makanya ada seorang ulama mengatakan, kalau kamu ingin merasakan hidup bahagia, maka nikmati apa yang kamu punya. Jangan kamu berpikir yang kamu tidak punya. Kalau kamu berpikir sesuatu yang kamu tidak punya, kamu akan stres. Karena kamu ingin menghadirkan sesuatu yang mungkin kamu belum tentu kuat. Tapi kalau kamu menikmati apa yang ada di hadapan kamu, maka kamu akan menjadi nikmat. Makanya begitu banyak ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, tergantung kita bisa apa tidak merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya sempat Abu Bakar ya, auzi'ni an ashkura. Jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Nikmat seberapa banyak pun kalau kita tidak pandai bersyukur, tidak mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan bagi kita. Nah, itu. Ada salah seorang ulama yang membedakan nikmat ini menjadi dua. Ya. Ini kalau kita bicara nikmat, ada yang pertama namanya nikmatun zahiratun faniyatun amatun. Yang kedua ada yang namanya nikmatun batiniyatun baqiyatun khossatun. Ini kalau kita bicara nikmat, kita perlu membedakan. Yang pertama dikatakan nikmatun zahiratun faniyatun amatun, yaitu nikmat yang sifatnya lahiriah. Nikmatun zahiratun, faniyatun tidak abadi. Kemudian amatun diberikan kepada orang secara umum. Ini ada nikmat yang sifatnya lahiriah tapi tidak kekal, diberikan kepada semua orang. Contohnya apa, Pak? Nikmat makan. Dari kecil sampai sepuh, kira-kira makan itu stabil atau mengalami penurunan kenikmatan? Mengalami penurunan. Ketika awal-awal nikmat, tapi semakin sepuh, makannya semakin tidak nikmat. Makannya mungkin semakin sedikit. Makannya mungkin milih-milih. Jadi nikmat-nikmat yang bersifat lahiriah semakin hari semakin menurun. Kekuatan fisik ketika masih muda sangat kuat, angkat junjung kuat, tapi semakin sepuh, semakin kuat atau semakin ringkih? Semakin ringkih. Itu namanya nikmatun zahiriyatun faniyatun. Nikmat lahiriah yang bersifat fana, tidak akan terjadi selamanya. Wajah yang tadinya tampan, semakin hari semakin sepuh, semakin fresh atau semakin keriput? Semakin keriput. Ini adalah proses sunnatullah yang menunjukkan bahwa nikmat lahiriah itu bersifat faniyah, bersifat fana. Nah, makanya kita semuanya harus menyadari, harus maklumi, harus betul-betul paham bahwa itu adalah sunnatullah yang pasti akan terjadi pada diri kita semuanya. Gigi yang tadinya kuat, sehat, semakin berumur, semakin sepuh, semakin pada sakit. Nah, ini proses sunnatullah. Ini nikmat lahiriah yang tidak bersifat kekal, tapi bersifat fana. Tapi sebaliknya, ada nikmatun batiniyatun baqiyatun khossatun. Nikmat yang bersifat batiniah dan bersifat kekal,
tetapi itu dimiliki, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tertentu. Contohnya apa? Kita jadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Betul apa enggak? Kita berharap nikmat iman kita ini akan semakin hari semakin kuat, semakin mantap, semakin baik. Pengen apa tidak Bapak sekalian? Pengen. Oke lah, fisik kita semakin hari semakin menurun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa iman kita, ya, keagamaan kita, ibadah kita, amal kita semakin hari semakin meningkat. Ini yang kita harapkan. Karena kalau secara lahiriah itu sudah sunatullah, kita nggak mungkin semakin hari semakin gagah, mesti enggak. Tapi kita berharap nikmat batinah ini semakin hari semakin meningkat. Karena inilah yang nanti akan kita bawa ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa? Ya. Kurang seperempat nih. Ya, ini jadi kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ayat dalam surat Ibrahim tadi sudah jelas, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'utu ni'matallahi tusuha. Lah tugasnya adalah karena manusia innal insana la dzalum kafar. Manusia itu kebanyakan zalim dan kebanyakan ingkar, maka harus selalu diingatkan. Yang kedua, doa sahabat Abu Bakar adalah wa na'mala sholihan tardoh. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai beramal soleh, yaitu amal-amal yang Engkau ridhoi. Nah, ini juga penting. Hidup kita ini, keselamatan kita kelak akan sangat ditentukan oleh seberapa kuantitas dan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebetulan kita berada menjelang tahun baru, kita perlu menata niat baru. Kita niatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Quran Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan manusia, kecuali semuanya itu aku ciptakan hanya semata-mata untuk beribadah kepada aku. Kata siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada tujuan awal Allah menciptakan manusia. Makanya kita niatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu, kira-kira kalau kita mati nanti kita pengen surga atau neraka, Pak? Berapa lama kita di surga pengennya? Selama-lamanya kan? Ini permintaan yang aneh ini. Ya. Wong kita hidup di dunia ini paling-paling hanya 60 sampai 70 tahun. Itu pun belum tentu digunakan untuk beramal baik terus. Betul enggak? Tetapi kita minta besok di surga untuk selama-lamanya. Kenapa itu seperti itu? Kuncinya satu. Meskipun manusia itu umurnya paling 60-70, tetapi manusia itu mengharapkan besok hidup di surga untuk selama-lamanya. Itu boleh dengan catatan. Ini ya harus tahu. Kita harus menancapkan niat bahwa kita ini berniat untuk menjadi orang yang baik. Jadi yang akan menyelamatkan kita itu niat kita. Karena kalau kita berpikirnya transaksional, kalau kita ibadahnya kebaikannya mungkin dalam waktu 70 tahun paling hanya 30 tahun, berarti nanti kita ya di surga paling 30 tahun. Kalau transaksional. Tapi karena kita sudah membungkus hidup ini dengan niat untuk menjadi hamba Allah yang baik, maka kita akan ditempatkan di surga. Meskipun amal kita hanya paling-paling 70 tahun, tapi kita direlakan oleh Allah untuk tinggal di surga untuk selama-lamanya. Ini pentingnya niat, Pak. Niat untuk beramal soleh. Karena dalam konsep Islam, orang yang sudah berniat baik meskipun belum melakukan itu sudah mendapat satu pahala. Tapi orang berniat jelek itu belum dihitung dosa. Baru kalau melakukan
mendapatkan satu dosa. Nah, ini pentingnya niat. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita nata niat dulu. Makanya dalam hadis tentang niat ini ditaruh di paling awal. Karena apa? Begitu penting yang namanya niat bagi amal setiap umat manusia. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, kalau kita bicara tentang amal soleh, maka amal soleh itu syaratnya ada 3. 1, al-ilmu qoblal amal. Setiap kita berbuat, setiap kita beramal harus ada landasan ilmu. Kita melakukan apapun monggo, yang penting itu ada ilmunya. Makanya disinilah manusia diperintah untuk selalu mencari ilmu. Supaya apa? Supaya setiap amal perbuatannya itu ada landasan, ada dasar ilmu. Jadi kalau misalkan kita beramal tapi tidak dilandasi ilmu, maka amalnya akan jadi sia-sia. Makanya kalau kita beramal, ya pertama al-ilmu qoblal amal. Punya ilmu agar ilmu itu bisa dipraktekkan dalam amal. Yang kedua, al-ikhlas fil amal. Ini kaitannya dengan tadi niat. Bahwa setiap amal perbuatan kita tiada lain kita harapkan, kita tujukan semata-mata mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa tujuan kita beramal untuk mendapatkan pahala. Itu betul. Tetapi akan lebih bagus jika kita beribadah ini, beramal ini tujuannya untuk mengharap ridho, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira lebih bagus mencari pahala atau mencari rahmat dan ridho? Mencari rahmat dan ridho. Karena kalau kita hanya mengharapkan pahala, kira-kira cukup enggak nanti? Karena kita hidup ini kadang berbuat baik, kadang berbuat tidak baik. Jangan-jangan antara kebaikan dan kejelekan kita impas. Kita sudah berbuat baik tapi kita juga berbuat tidak baik. Sehingga ketika dihitung-hitung, ditimbang, ternyata amal yang baik dengan yang jelek itu sama. Tapi kalau kita beramal, kita hanya mengharap ridho dan mengharap rahmat dari Allah, maka semuanya nanti Allah yang akan ngatur. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ketika masuk surga, apakah karena amalnya? Ternyata bukan. Apakah termasuk engkau sendiri ya Rasul? Termasuk saya. Jadi mengatakan, saya ini masuk surga bukan karena amal saya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kunci agar kita amalnya diterima oleh Allah adalah beramal secara ikhlas. Kemudian amal soleh yang ketiga syaratnya adalah dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar dalam konteks ini artinya kita beribadah itu tidak sekali dua kali, tapi kita lakukan secara terus menerus. Ini yang paling berat. Kalau beramal sekali dua kali mungkin nggak terlalu berat, tapi kalau terus sepanjang hayat, ya, misalkan kita sholat subuh setiap pagi di masjid terus, istiqomah, itu namanya beribadah secara istiqomah dan secara sabar. Kenapa? Dilakukan secara terus menerus. Nah ini yang kedua, doanya sahabat Abu Bakar adalah mohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam beramal soleh. Karena apa? Karena ini amal yang akan sangat menentukan keselamatan dalam kehidupan manusia di akhirat kelak. Hadirin jamaah sholat subuh yang saya hormati, mungkin karena waktu ini baru 2 ya. Kalau dalam ayat ini ada 5. Doa sahabat Abu Bakar itu ada 5. Yang pertama, mohon supaya jadikan hamba yang bersyukur. Yang kedua, mohon kepada Allah agar jadikan orang yang enteng dalam beramal soleh. Nah, nanti ada yang seterusnya. Bapak sekalian yang saya hormati, barangkali cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Yang terpenting, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita hidup ini mendapatkan hidayah, sehingga dapat dengan mudah, dengan ringan untuk selalu
berbuat baik kepada Allah dan kepada sama umat manusia. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu